Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Aditya Novan Firmansyah, NIM 1017, dan rekan saya. Saya Vira India, NIM 1126. Saya Tiffany Alifilali Harunisa, NIM 1008. Saya Fitria Rahmawati, NIM 1030 dari kelas Dasar-Dasar Akuntansi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi sistem yang kami buat yaitu sistem yang menyediakan fitur untuk mencatat jurnal umum, neraca saldo, dan mencetak laporan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk memasuki sistem kami terlebih dahulu perlu login. Lalu di sini kita memasukkan username dan juga password. Ini tampilan awal untuk dashboard-nya dari sistem yang kami buat. Di navbar ada dashboard, data akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan. Pada dashboard sendiri di sini berisikan data-data yang telah diinputkan pada data akun, jurnal umum, kas, neraca saldo, fitur-fitur yang ada di navbar ini. Lalu kemudian di data akun. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari data akun. Data akun merupakan data-data yang dibutuhkan dalam proses pencatatannya, seperti data akun kas, data akun peralatan, piutang, dan sebagainya. Jadi apabila ada suatu kasus atau suatu transaksi, apabila belum ada data akunnya, maka data akun ini dapat dibuat di sini dengan menginputkan nomor seperti nomor referensi. Ini merupakan tampilan untuk menginputkan data akun. Yang pertama menginputkan nomor referensi, kemudian nama akunnya, dan kemudian keterangan. Jadi setelah data akun ini berhasil diinputkan, data akun ini juga bisa diedit apabila ada kekeliruan atau kesalahan, atau jika tidak dibutuhkan, maka data akun ini bisa dihapus. Nah, ini merupakan tampilan apabila data akun berhasil ditambahkan. Kemudian untuk fitur selanjutnya merupakan fitur jurnal umum. Jurnal umum sendiri itu dia untuk menambahkan jurnal transaksi. Nah, di sini dapat dilihat dia ada jurnal pada bulan Januari 2021, jurnal pada bulan Juni 2021, jurnal pada Oktober 2018, dan selanjutnya. Nah, di sini ada fitur tambah jurnal. Untuk fitur tambah jurnal sendiri, dia memilih tanggal transaksi, kemudian memilih nama akun, kemudian jenis saldonya, dan jumlah saldonya. Setelah diinputkan, dia bakal masuk di jurnal bulan Juni. Di sini Jadi tidak di seimbang. sini, karena tadi tuh punya utang usaha. Ya. Tambahan utang usaha 100.000, jadi dilakukan dengan menambah kembali jurnalnya pada bulan Juni. Misalkan saja dia baru saja mendapatkan
kas dari hasil ini. Apa hasil dari, misalkan saja usaha laundry. Di debit 100.000. Dia akan seimbang antara debit dan juga kreditnya. Selanjutnya itu ada fitur buku besar. Jadi buku besar di sini itu fungsinya untuk mencatat akun-akun yang terdapat dalam jurnal umum atau jurnal transaksi. Nah, di sini ada fitur lihat buku besar. Jadi dia itu sudah otomatis terbuat di dalam sistem ini ketika kita sudah menginputkan data akun di jurnal umum. Nah, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh teman-teman bahwa tadi udah menambahkan kas, menambahkan utang usaha, kemudian ada menambahkan juga beban perlengkapan perusahaan. Jadi di buku besar sudah otomatis tertambah. Jadi itu dibedakan per akunnya. Jadi akun kas sendiri, akun utang usaha sendiri, akun beban perlengkapan perusahaan juga sendiri. Nah, fitur yang selanjutnya itu adalah fitur neraca saldo. Jadi, neraca saldo di sini itu fungsinya untuk mengoreksi keakuratan dari perhitungan yang sebelumnya dilakukan di jurnal umum dan juga di buku besar. Nah, neraca saldo ini berisi saldo-saldo yang terdapat pada buku besar sebelumnya. Jadi sistemnya itu juga sama seperti buku besar, sudah otomatis terbuat di dalam sistemnya setelah sudah menginputkan data akun di jurnal umum atau jurnal transaksinya. Kemudian fitur yang terakhir yaitu laporan. Jadi semua akun, semua jurnal umum dan semua laporan yang sudah dibuat. Jadi ini merupakan ini dapat dicetak pada fitur di menu laporan ini. Nah, jadi pada laporan ini ada data akun, ada jurnal umum, dan juga ada keterangan seimbang atau tidak seimbang. Dan juga yang terakhir ada buku besar juga. Jadi nanti tinggal di-download saja di sini. Lalu selanjutnya adalah studi kasus sederhana, yaitu menyelesaikan soal-soal. Nah, di sini ada transaksi rajin laundry pada tanggal 1 Januari 2021. Karena beberapa data akun telah diinputkan, jadi kita tinggal mengerjakan saja pada fitur-fitur yang telah tersedia. Yang pertama, jurnal umum. Nah, di sini tadi telah dibuat jurnal pada bulan Januari dan telah berisi data akun modal. Soal pertama yaitu pada tanggal 1 Januari, Tuan Yanto menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta. Itu berarti dia dapat modal sebesar 20 juta berada di debit dan kemudian boleh diralat sebentar. Ini sebenarnya modal itu ada di sebelah kredit. Jadi karena ada kesalahan di penulisan tadi, jadi kita bisa diubah karena ada fitur edit pada sistem kami. Nah, itu merupakan tampilan bahwa datanya bisa modal diedit. Ya, tadi telah diedit bahwa modal ada di kredit. Lalu kemudian berarti di sini kasnya bertambah dan ada di debit.
sini tambah jurnal pada tanggal 1 Januari. Yaitu kas berada di debit sebesar 20 juta. Nah, berhasil ditambahkan, kita lihat kembali sudah seimbang. Kemudian, soal selanjutnya, pada tanggal yang sama, 1 Januari, Tonianto membeli peralatan berupa mesin cuci sebesar 10 juta. Itu artinya kas berada di kredit sebesar 10 juta dan kemudian peralatan berada di debit sebesar 10 juta. Ini kita menambahkan kembali jurnal umumnya pada tanggal 1 Januari, yaitu kas berkurang sebesar 10 juta. Kita lihat kembali. Nah, lalu kemudian di debit ada peralatan, perlengkapan. Pada tanggal 1 Januari. Nah, dia sudah seimbang lagi. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Januari telah diselesaikan jasa laundry dan diterima tunai sebesar 200.000. Jadi akun yang terpengaruh pada transaksi tersebut yang pertama adalah kas. Kas yaitu kondisinya bertambah di posisi debit sebesar 200.000. Coba kita tambah jurnal. Kemudian kita pilih tanggalnya terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 5 Januari. Pilih akunnya yaitu kas. Kemudian jenisnya saldonya di debit. Kemudian sebesar 200.000. Tambah. Kemudian selanjutnya yaitu karena kas bertambah, yaitu akun yang selanjutnya terpengaruh yaitu pendapatan terhadap kas, yaitu sebesar pendapatan. Itu pendapatan. Ada. Vira, sudah ada itu pendapatan? Ya? Ada. Pendapatan. Hanya brief. Ya. Nah, Kelihatan. Iya. Jenis saldonya yaitu kredit sebesar 200.000. Maaf. Nah, ditambah. Kita Jadi kita lihat jurnalnya terlebih dahulu. Sudah seimbang. Jadi apabila terjadi kondisi seperti tadi, misalkan modal ada di sisi debit yang seharusnya di kredit dan sebagainya, apabila ada kesalahan pada saat penginputan data, jadi kami sudah menyiapkan fitur edit. Itu ada tombol edit di sebelah kanan apabila ada kekeliruan. Jadi data akun yang dimasukkan dan transaksinya dapat diedit. Kemudian next transaksi ke selanjutnya, silakan. Untuk transaksi yang selanjutnya pada tanggal 12 Januari membeli perlengkapan cuci sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi
untuk jurnalnya ini perlengkapan pada kas. Yang pertama ada inputkan tanggal 12 Januari, ada perlengkapan, di jenis saldonya debit, saldonya 1 juta. Di sini belum seimbang. Transaksi yang satunya yaitu karena dia membeli perlengkapan, maka kasnya berkurang. Jadi beri tanggal 12, kas, ini saldonya dikredit sebesar 1 juta. Setelah ditambahkan, maka dia akan seimbang. Iya, baik. Sebelum dilanjutkan untuk transaksi selanjutnya, tadi juga ada contoh kekeliruan dari saat menginputkan data dari kami, yaitu pada tanggal 1 Januari tadi di soal transaksi, yaitu akunnya merupakan peralatan. Namun yang kami inputkan yaitu adalah perlengkapan. Nah, jadi dengan adanya fitur edit ini dapat memudahkan bagi pengguna untuk mengubah akun apabila terdapat kesalahan saat penginputan. Peralatan, kita ubah nama akunnya peralatan, kemudian klik edit, berhasil. Nah, kita lihat lagi di jurnalnya. Nah, sudah berubah ke peralatan. Dan juga tetap transaksinya tetap seimbang. Jadi seperti itu. Bisa dilanjut ke transaksi berikutnya. Ya, untuk transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 17 Januari, yaitu Tuan Yanto mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 500.000. Nah, karena dia mengambil uang, maka otomatis kasnya itu berkurang. Nah, kemudian Tuan Yanto itu mengambil untuk keperluan pribadi, untuk prefernya. Jadi, prefernya bertambah dan kasnya berkurang. Nah, jadi setelah kita memilih tanggal 17 Januari, kemudian memilih akunnya, kas, kemudian saldonya itu ada di kredit sebesar 500.000. Nah, kemudian klik tambah, maka akunnya itu akan bertambah. Nah, di sini belum seimbang karena ketika prefer itu bertambah, maka otomatis kasnya itu berkurang karena uangnya diambil. Nah, jadi kita menambah lagi di jurnal umum, klik tambah jurnal, kemudian kita pilih tanggalnya, menyesuaikan dengan tanggal transaksi, tanggal 17, kemudian akun yang dipilih itu akun prefer dengan posisi debit. Nah, dengan saldo 500.000. Nah, jadi akunnya itu sudah seimbang untuk yang transaksi tanggal 17. Untuk transaksi selanjutnya itu terjadi di tanggal 20 Januari, yaitu transaksinya itu membeli kendaraan untuk jasa antar sebesar 10 juta dan baru dibayar 2 juta. Jadi karena kendaraan itu digunakan untuk jasa antar, maka utang yang dibuat itu adalah utang usaha. Nah, karena membeli kendaraan, maka kendaraannya itu bertambah. Jadi tanggalnya tanggal 20, kita pilih tanggal 20 Januari, 20 Januari, 20 Januari. Nah, kemudian untuk nama akunnya kendaraan.
tidak ada. Kalau Kalau ada, tidak ada, mari kita buat data akun. Nah, jadi di sini kita inputkan data akunnya dari kendaraan. nomor referensinya. Kendaraan masuk di apa ya? Bukan. Nah, jadi karena tadi di jurnal umum itu tidak ada data akun kendaraan, maka dibuat terlebih dahulu data akunnya dengan memasukkan nomor referensi, kemudian mengetikkan nama referensinya apa atau nama akunnya apa. Kemudian keterangannya bisa diisi dengan deskripsi dari kendaraan itu sendiri juga bisa. Nah, ketika data akun sudah terbuat, maka kita kembali ke jurnalnya. Setelah data akun sudah terbuat, kita kembali ke jurnal umum untuk menambahkan data akun kendaraan pada jurnal umum. Nah, jadi kita isikan tanggalnya, tanggal 20 Januari. Untuk akunnya kendaraan. Nah, kemudian jenis saldonya itu karena kendaraannya bertambah, maka posisinya di debit sebesar 10 juta. Lalu kita klik tambah. Nah, ketika data jurnal sudah berhasil ditambahkan, maka kita lihat jurnalnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di transaksi di tanggal 20 itu, yang baru dibayar adalah 2 juta. Maka kasnya itu berkurang 2 juta, karena baru membayar 2 juta. Jadi, akunnya itu kas, kemudian posisinya itu di kredit sebesar 2 juta. Nah, kemudian berarti si rajin laundry ini memiliki utang usaha. Nah, berarti utang usaha itu saldonya merupakan pengurangan dari nominal pembelian kendaraan dikurangi dengan kas yang sudah dibayarkan. Nah, kemudian posisinya itu ada di kredit sebesar 8 juta, yaitu hasil pengurangan dari 10 juta dikurangi dengan 2 juta. Nah, kemudian setelah selesai pencatatan, kemudian kita lihat saldo antara debit dan kreditnya itu sudah seimbang. Jadi di sistemnya kami itu kelebihannya adalah kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan apakah jurnal itu seimbang atau tidak. Jadi sudah ada notifikasinya di bawah. Jika dia seimbang, maka dia akan menuliskan notif seimbang dengan warna hijau. Kalau jurnalnya tidak seimbang, maka dia akan memunculkan notif di bawah jurnal umum itu tidak seimbang dengan warna merah. Itu. Jadi untuk yang pada bulan Januari tadi bisa dilakukan cetak laporan. Nah, ini pada data akun yang digunakan ini. Kemudian pada jurnal umum ini hasilnya seimbang dan juga bisa dilihat akun-akun yang digunakan pada jurnal umum di buku besar. Kemudian
Ini tiap-tiap nama akunnya. Dan yang terakhir yaitu neraca saldo. Jadi tinggal di-download saja di sini. Bisa disimpan seperti itu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.